Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali ketemu lagi dengan saya Wahyu, tentunya masih di channel Wahyu Mata Hati. Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan senantiasa dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Di video kali ini ya teman-teman, kembali saya akan bercerita tentang satu topik yang berhubungan dengan glaukoma. Jadi di kolom komentar YouTube saya ini ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan lah yang menanyakan apa hasil dari saya berobat, baik itu secara medis maupun alternatif. Oke, jadi atas beberapa pertanyaan tersebut, maka di video ini saya akan bercerita tentang hal itu ya teman-teman. Tentunya yang pertama saya akan bercerita tentang apa hasilnya setelah saya berobat secara medis. Langsung aja ya. Jadi di sekitar tahun 2007-an akhir, itu adalah saat pertama saya melakukan pengobatan atau pemeriksaan mata secara medis maksud saya. Jadi saat pemeriksaan tersebut saya diberikan obat setelah terdiagnosa glaukoma. Jadi pengobatan yang secara medis yang saya jalani itu sampai sekitaran tahun 2008 awal, tepatnya di bulan Maret teman-teman. Hasil dari berobat secara medis itu ya seperti biasa, tekanan juga menjadi normal atau cenderung turun lebih tepatnya. Mata yang awalnya sering merah jadi tidak merah. Terus mata yang juga sering gatal menjadi tidak gatal. Semua itu juga pastinya menunjukkan perkembangan yang baik ya teman-teman ya. Sehingga rasa pusing yang saya alami pun juga tidak terasa. Tapi setelah pemakaian beberapa saat, obat-obatan itu kan pasti juga akan habis. Nah, setelah obat-obatan ini habis, kalau saya tidak mengkonsumsinya dan tidak menggunakannya, maka tekanan akan kembali naik, teman-teman. Tekanan di sini yang saya maksud adalah tekanan bola mata. Itu akan kembali naik, mata kemudian menjadi merah, rasa gatal-gatal yang di mata ini juga datang lagi, gitu teman-teman. Jadi apabila kita berobat secara medis, maka kita harus tertib mengkonsumsi atau mempergunakan obat-obatan medis itu teman-teman. Kalau bisa jangan sampai telat. Apa yang menjadi anjuran dokter harus benar-benar kita tepati. Obat-obatan itu jangan sampai telat. Nah, selang beberapa waktu saya merasa dalam pemakaian obat-obatan ini ya selain karena apa ya, obat-obatannya di tempat saya sulit didapat. Kemudian saya juga merasakan gimana ya, hasrat untuk ingin sembuh atau ingin apa ya, lepas menggunakan obat-obatan ini karena saya merasa di badan itu kok kurang nyaman gitu. Itu yang saya rasakan ya. Tapi kan setiap orang beda-beda juga. Ada yang nyaman-nyaman aja, ada yang merasa kurang nyaman. Nah, berangkat dari keinginan atau hasrat ingin sembuh, setelah saya tidak mengikuti rekomendasi dokter untuk operasi, maka keluarga, ini lebih tepatnya ibu, bapak saya, memutuskan untuk membawa saya berobat ke alternatif. Nah, di alternatif ini saya juga menempuh beberapa macam pengobatan, tentunya seperti yang sudah saya ceritakan di video-video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman jika berkenan melihatnya bisa membuka video-video saya yang sudah lama, dimana di video-video tersebut saya cerita pengalaman saya berobat alternatif secara Reiki dan juga secara akupuntur. Yang saya ceritakan baru dua teman-teman. Karena apa? Dua pengobatan tersebut yang saya rasa memiliki pengaruh yang signifikan dan cukup baik di perkembangan kesembuhan tekanan bola mata saya. Yang pertama langsung aja ya,
saat berobat secara Reiki atau menggunakan energi Reiki, saya untuk pertama kalinya bisa melepaskan pemakaian obat medis. Saya meskipun tidak memakai obat, rasa pusing di kepala itu sudah sangat reda, teman-teman. Dan bahkan mata kiri yang semula bengkak itu bisa lama-lama kempes dan kembali ke bentuknya yang semula. Begitu, teman-teman. Setelah beberapa saat melakukan terapi dengan energi Reiki, perkembangannya bagus, namun juga sang pengobat itu merasa kurang puas dan malah merekomendasikan saya untuk berobat saja ke Jakarta di satu tempat pengobatan akupuntur itu, teman-teman. Lantas setelah mempertimbangkan banyak hal, saya dibawa oleh keluarga saya ke Jakarta untuk berobat secara akupuntur. Nah, di sanalah perkembangan itu semakin membaik, teman-teman. Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan sang terapis akupuntur tersebut, beliau berani menjamin bahwa mata sebelah kanan saya ini pasti akan bisa disembuhkan jika saya melakukan pengobatan akupuntur selama 6 bulan. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Nah, berhubung harus dilakukan setiap hari, namanya manusia kan juga ada bosannya. Saya cuma kuat selama 1 bulan, teman-teman. Karena ya saya rasakan tusukan-tusukan dari jarum-jarum akupuntur itu semakin dalam, sehingga rasa sakit, rasa nyerinya itu semakin terasa gitu, teman-teman. Nah, tapi apa hasil dari pengobatan akupuntur yang selama 1 bulan itu? Ya, hasilnya banyak. Mata ini sudah jelas, sudah kembali ke posisi semula dan tidak tidak bengkak, walaupun sebelumnya juga sudah sembuh bengkaknya berkat terapi Reiki itu. Tapi semakin posisi mata ini semakin kalau bahasa saya semakin di orbitnya, teman-teman. Terasa tidak juling gitu kalau saya merasakannya. Lantas mata juga tidak merah. Pokoknya kondisi fisik mata itu jelas membaik, dan yang pasti rasa pusing itu benar-benar hilang, teman-teman. Rasa pusing atau sakit kepala yang ditimbulkan karena tekanan bola mata yang tinggi itu benar-benar hilang, dan itu membuat saya sangat bersyukur. Gitu, teman-teman. Dan juga tubuh saya yang semula kurus, badan saya kurus, mau jalan aja kayak susah gitu, semuanya sembuh dengan terapi akupuntur itu, teman-teman. Badan saya kembali gemuk, kembali berat badan saya naik, terus jalan juga udah enak buat jalan, buat lari sekalipun juga enak. Nah, itu hasil dari terapi saya dengan pengobatan alternatif akupuntur, teman-teman. Lantas ya kesimpulannya dari 2 terapi tersebut, itu memang bisa menyembuhkan tekanan bola mata yang tinggi, teman-teman. Bisa mengembalikan fisik mata yang semula merah atau bengkak itu bisa kembali seperti semula. Namun juga saya akan ceritakan bahwa meskipun tekanan bola mata saya ini sudah stabil, tetapi penglihatan saya juga belum kembali. Jadi sampai saat saya membuat video ini, saya sudah tidak dapat melihat lagi, teman-teman. Tapi entah semua yang terjadi di hidup ini adalah sebuah rahasia. Entah nanti esok hari atau lusa mungkin saya penglihatannya dikembalikan oleh Tuhan. Saya juga tidak tahu, karena tidak ada yang bisa menjamin, teman-teman. Manusia hanya bisa berusaha. Semua yang menentukan ya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan siapapun. Tetapi manusia juga harus berusaha dengan kemampuan yang optimal, juga dengan usaha yang yang penuh pertimbangan agar tidak salah mengambil sebuah keputusan. Begitu, teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih terapi alternatif yang saya jalani. Tapi ya mungkin yang bisa saya bagi ceritanya yang 2 ini dulu, teman-teman, beserta hasilnya ya tentunya. Kalau besok lagi ada kesempatan,
atau masih relevan untuk saya ceritakan, pasti akan saya ceritakan pengobatan apa yang saya lakukan selain 2 pengobatan ini, teman-teman. Atau lebih tepatnya 3 ya, alternatifnya 2, terus secara medis ya udah pasti ya jadi 3 pengobatan ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau jika banyak perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, saya tidak sengaja. Kalau juga masih banyak pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, teman-teman, terima kasih, dan terima kasih. Selalu ditunggu like, comment, subscribe, dan share-nya. See you.